Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara soal neraka, maka bicara soal sesuatu yang gaib. Artinya butuh keimanan yang kuat. Karena sehebat apapun Al-Quran dan Sunnah menceritakan keganasan neraka, kalau keimanan kita kepada neraka itu lemah, maka tetap aja tidak yakin, nggak akan yakin. Bukti kurang yakinnya ya masih melakukan maksiat, padahal jelas maksiat itu salah satu sebab orang dimasukkan ke neraka. Artinya butuh keimanan yang kokoh, baru orang itu takut betul dengan neraka. Dan seluruh kaum muslimin menurut keyakinan ahli sunnah wal jamaah itu pasti akan melewati neraka. Semua kita pasti akan melewati neraka. Dan itu dijelaskan di dalam surah Maryam ayat 71, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Rabbmu adalah sebuah kemestian dan ketetapan yang jelas. Maksud bahwa kita akan melewati neraka itu karena antara padang mahsyar dengan sorga itu ada titian. Lah titian itu berada di atas jahanam. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim, yu'ta bil jisri fayaj'alu baina dhahrai jahannam, akan didatangkan jembatan kemudian dibentangkan di permukaan neraka jahanam. Kemudian sahabat bertanya, wa mal jisru ya Rasulullah, apa yang dimaksud jembatan yang dibentangkan di antara neraka jahanam itu? Maka Rasul mengatakan, madhadatun mazillatun alaihi khatatifu wa kalalib wa hasakah laha syaukatun aki laha syaukatun ukaifa takunu bin najdi yuqalu laha sa'dan, kata Rasul. Kata Nabi SAW, jembatan itu teramat sangat licin dan menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi pengait dan kawat-kawat berduri yang ujung-ujungnya bengkok. Ia bagaikan berduri, bagaikan pohon yang berduri yang terdapat di Najd, dikenal dengan pohon Sa'dan, pohon yang banyak durinya. Dari sini kita tahu bahwa setiap orang itu akan melintasi neraka. Maksudnya di atas titian itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan neraka sendiri definisinya adalah darun a'addallahu lil kuffar waliman asa minal muwahhidin. Jadi neraka itu definisinya adalah sebuah tempat yang diperuntukkan untuk orang-orang kafir dan ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid. Saya ulangi, neraka itu adalah sebuah tempat yang diperuntukkan untuk orang-orang kafir dan ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid. Berarti di sini kita tahu bahwa ada dua kelompok. Dari definisi ini ada dua kelompok yang masuk neraka. Kelompok pertama, kelompok yang dikekalkan apabila masuk tidak pernah keluar. Mereka lah orang-orang kafir. Dan kelompok yang kedua memungkinkan apabila mereka masuk ke dalam neraka ada kesempatan bisa keluar, dan mereka lah ahli maksiat dari kalangan ahli
tauhid. Dan inilah keyakinan ahli sunnah. Menyelisih keyakinan siapa? Keyakinan Khawarij dan keyakinan Mu'tazilah. Sebab orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan kalau orang masuk neraka gak akan keluar. Jadi orang-orang Khawarij mengatakan kalau orang masuk neraka dipastikan gak akan mungkin keluar lagi. Makanya ketika pemahaman mereka terhadap para pelaku dosa besar, orang-orang Khawarij mengatakan apa? Di dunia kafir, di akhirat dikekalkan di neraka. Tapi Mu'tazilah banci pula dia. Di dunia tidak dikatakan kafir, tetapi manzilatun baina manzilataini. Tidak dikatakan mukmin, ya tidak dikatakan kafir juga. Tapi kalau di akhirat sama-sama seperti Khawarij, masuk neraka enggak akan pada keluar. Nah, itulah keyakinan orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Ahli sunnah tidak demikian. Para pelaku dosa besar mereka mukmin tapi naqisul iman, kurang imannya, dan kalaupun mereka harus masuk neraka itu adalah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau tidak dimasukkan ke neraka, tapi kalau Allah mau Allah masukkan ke neraka, kemudian setelah habis dosanya dikeluarkan. Itulah keyakinan al-wasat namanya. Makanya ada istilah akidah wasitiyah, tengah-tengah, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah di antara sifat-sifat neraka ini. Neraka ini kawan, dia punya leher. Kemudian juga neraka ini juga memiliki kedua mata, kedua telinga, dan satu lisan. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis, takhruju unuku min nari yaumal qiyamah. Jadi leher neraka itu akan keluar pada hari kiamat. Laha ainani tubsiran, dia memiliki dua mata yang akan memandang. Wa udhunani tasma'an, dan dua telinga yang akan melihat, yang mendengar. Wa lisanun yantik, dan satu lisan yang akan bicara. Apa kata neraka? Inni wukiltu bisalasin, sesungguhnya aku akan diserahi kepada tiga kelompok. Bikulli jabbarin anid, setiap orang yang sombong lagi berpaling. Wa bikulli man da'ama Allah ilahan akhar, dan setiap orang yang menyembah selain daripada Allah. Wal bimusawwirin, dan para penggambar-penggambar makhluk yang bernyawa. Lihat di sini bahwa di antara sifat neraka itu punya dua telinga, dua mata, satu leher, satu lisan, dan akan bicara. Kalau Anda atau kita ditanya tentang bentuk neraka, maka Nabi SAW bersabda dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu tentang bentuk neraka. Uridat alayyan nar, kata Rasul, satu hari ditampakkan kepadaku neraka. Fa aqbala ilayya minha syai'un hatta dana bimakani hadha. Lalu sesuatu menghampiriku hingga mendekat kepada tempatku. Fa khasyitu an taghsyakum, lalu aku takut dia akan menutupi kalian. Fakultu, dan aku katakan, Rabb, wa ana fihim, ya Rabb, aku ada bersama mereka. Fasarafaha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggeser neraka tersebut angkum, dari kalian. Fa'adbarat kit'atan ka'annaha az-zawabai, atau az-zawabi, maka tiba-tiba dia menghilang, tapi tampak seperti tikar yang sangat luas. Di sini Nabi SAW digambarkan bentuk neraka seperti tikar yang terbentang. Adapun berapa luasnya neraka, maka dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi SAW mengatakan,
asy-syamsu wal qamar thawrani mukawwarani fin nari yaumal qiyamah. Kata Rasul, matahari dan bulan akan digulung di neraka kelak pada hari kiamat. Kalau kita cerita luasnya matahari, luasnya bulan tentu luas sekali. Luas bumi saja 1,3 juta kan itu, kali lipat mungkin ya kalau matahari dibandingkan dengan bumi itu. Matahari jauh lebih besar kan. Lah matahari dengan bulan yang sebesar itu, yang matahari saja 1,3 juta lipatan lebih gitu ya, dengan bumi itu dimasukkan ke dalam neraka. Bagaimana nerakanya gitu maksudnya. Kalau ada yang bertanya, apa salahnya matahari dan bulan? Kenapa pula dimasukkan ke dalam neraka? Lain kalau manusia yang bermaksiat masuk neraka, wajar karena maksiatnya. Lah maksiat matahari bulan itu apa kan itu? Dia kan makhluk yang tidak bersalah. Allah ketika memasukkan matahari dan bulan itu bukan karena kesalahan matahari dan bulan, tidak, hanya ingin membantah penduduk neraka bahwa ketika di dunia mereka menyembah matahari dan bulan itu, bahwa keduanya bukan Tuhan. Buktinya Allah masukkan ke neraka gitu maksudnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan, tapi sujudlah kepada yang menciptakan keduanya. Berarti tidak tahu berapa luasnya neraka itu. Ya kita bisa ukur ketika matahari bulan aja dipendamkan, nah itu dah kita dah bayangkan panasnya api neraka. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, narukum juz min sab'ina juz'an min nari jahannam. Qila ya Rasulullah, in kanat lakafiyatun, qala fuddilat alaihin bi tis'ati wa sittina juz'an kulluhum mithlu harriha. Api kalian di dunia ini merupakan bagian dari 70 bagian api neraka jahanam. Lalu ditanyakan kepada beliau, wahai Rasul, satu bagian itu saja sudah cukup menyiksa para pelaku maksiat sebenarnya. Coba di dunia ini, isi dunia ini semua api, kawan. Isi dunia ini semua api kan. Di bawah lautan ada gas api, ya kan. Di bawah tanah ini ada api semua, ada burkan, ada larva, ada macam-macam kan. Kalau seandainya itu api-api satu dunia ini dikumpulkan, yang di dasar lautan, yang di dasar bumi, yang di permukaan bumi, untuk mengazab ahli maksiat, kata Rasul, itu cukup sebenarnya. Padahal itu baru satu bagian dari 70 bagian kan. Kemudian kata Nabi SAW, ditambahkan atasnya dengan 69 kali lipat yang sama panasnya. Sepanas apa itu api neraka? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun atapnya, atap neraka, maka disebutkan dalam surah Waqiah, wa dhillum miyahmum la barid wala karim. Dan naungan atap neraka itu adalah asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Jadi pelaponnya bahasa kita itu adalah asap-asap yang sangat hitam. Jadi orang kalau masuk neraka udah nggak tampak lagi karena sudah banyak asap-asap yang hitam, dan itu juga disebutkan dalam surah Al-Mursalat. Adapun hawanya, angin neraka, maka disebutkan dalam surah Al-Waqiah, fi samumin wahamin. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang sangat mendidih. Adapun bahan bakarnya, maka Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah 24, wa quduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Adapun kengeriannya, Allah katakan dalam surah Mursalat 32, innaha tarmi bisyararin kal kausar. Sungguh neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi-tinggi istana. Adapun suaranya, maka disebutkan dalam surah Al-Furqan 12, idza ra'atkum mim makanin ba'id sami'u laha taghayyudan wa zafira. Apabila neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suara yang mengguntur dan menggemuruh karena kemarahannya. Adapun para penjaganya,
Neraka akan dijaga oleh para malaikat yang bersab-sab, tidak ada yang bisa keluar dari api neraka. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap orang ingin kabur dari neraka, dihalau dimasukkan lagi, dihalau dimasukkan lagi. Adapun pintu-pintunya, maka neraka memiliki 7 pintu sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hijr, dan siksaan yang paling ringan sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, inna ahwana ahlin nar adzaban yaumal qiyamah la rajulun tudau fi ahmasi qadamaihi jamratan yagli min huma dimagu. Sesungguhnya seringan-ringan siksa ahli neraka pada hari kiamat orang yang diletakkan bara api di bawah tumitnya namun mampu mendidihkan kepalanya. Na'udzubillah. Ini gambaran neraka ya, tidak mungkin saya jelaskan, nanti habis waktunya. Kita masuk sekarang, kalau kita sudah tahu ngerinya seperti itu neraka. Makanya kenapa orang-orang yang berhasil keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga itu sebuah keberuntungan dalam Quran. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapapun yang dikeluarkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga, itulah keberuntungan yang luar biasa. Dan semua kita senantiasa berlindung dalam setiap solat kita kan. Di akhir tasyahud kita disuruh berlindung dari jahannam kan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Setiap solat kita berlindung dari jahannam, karena orang yang masuk jahannam itu tidak bisa dibayangkan. Bagaimana dibayangkan? Antum kalau di dunia ya, pernah dulunya senang, pernah jaya, tiba-tiba antum kere, jatuh miskin, jatuh susah, gulung tikar, masihlah antum terbayangkan zaman-zaman sukses dulu kan? Masih nggak mungkin nggak terbayang, masih terbayang. Kadang-kadang bercerita dengan kawan itu, aduh dulu saya itu kalau gini ya sebentar aja saya bangun. Sekarang ya taulah lagi tumbang-tumbang ini kan. Itu di dunia ikhwan. Sekere apapun kalau dia pernah berhasil, masih kepikiran keberhasilannya. Tapi kalau orang dicelupkan ke neraka, blank, hilang semua memori itu, hilang tuh. Makanya ada hadis yang mengatakan nanti pada hari kiamat akan didatangkan satu orang yang ketika di dunia diberikan banyak nikmat, tidak pernah susah orang ini di dunia ini, tapi termasuk dari penuh neraka, dicelupkan sama Allah satu kali ke neraka. Kemudian Allah bertanya, hal marra bika min ni'amin qad, masih kebayang nikmat-nikmat bukan? Dia mengatakan tidak, wahai Rabb, blank, hilang semua memorinya. Coba itu dicelupkan satu kali, itu gimana kalau dimasukkan di situ? Wah, makin hilang lagi otaknya ya. Ini menunjukkan bahwa, makanya kenapa jangan coba-coba kemudian seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan apa? Lan tamassana nar illa ayyamam ma'dudat, katanya. Kami walaupun harus masuk neraka, kata orang Yahudi, paling 40 hari katanya. Habis itu kami keluarkan neraka, masuk surga. Dia pikir betul-betul 40 hari dia dimasukkan. Itu kan klaim mereka saja. Oke lah 40 hari. Satu harinya kehidupan neraka kalau dibilang dengan kehidupan dunia itu sama dengan 1000 tahun. Kan Allah yang mengatakan inna yawman inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'udun. Satu hari kehidupan akhirat bila dibandingkan dengan kehidupan dunia ibarat 1000 tahun. Jadi kalau 40 hari ya kalikan saja kan begitu. Itu kan orang Yahudi pengklaim iya kalau 40 hari loh, kalau kekal selama-lamanya. Dan itulah yang kita yakini bahwa orang-orang Yahudi kafir mereka akan dikekalkan di dalam.